LPDP itu punya dana abadi yang diinvestasikan keuntungannya untuk membiayai kader-kader terbaik bangsa, dan ini nilainya triliunan. Peluangnya per tahun itu bisa sampai ribuan calon penerima beasiswa atau disebutnya awardee LPDP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruangku, Rumah Bincang Koperasiku. Bersama saya, Nihaya. Ruangku, ruang digital yang akan membahas mengenai muamalah syariah, perekonomian, perkoperasian, keanggotaan, usaha anggota, serta informasi menarik seputar Pekalongan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel YouTube KSPPS BMT Nusa Kartika ya. Nah, sebagai generasi muda, tentunya kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi, khususnya untuk mewujudkan generasi emas 2045. Dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan dan kita tempuh supaya kita bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Jangan sampai ekonomi, kemudian biaya menjadi penghalang untuk kita mengejar mimpi dan juga cita-cita kita, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, bersama kami di sini udah ada Bapak Ustadz Tadin yang merupakan mantan kuli batik, namun sekarang sudah menjadi seorang dosen, kemudian Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Nusa Kartika, dan tentunya masih menjadi awardee LPDP doktoral. Nah, selamat pagi Pak Tadin. Selamat pagi Mbak Nia. Bagaimana nih kabarnya? Boleh perkenalan diri dulu sama teman-teman. Baik, fresh sekali hari ini. Hari Jumat adalah hari terbaik buat saya. Saya Dahrul Muhtadin, tapi orang-orang sekitar saya di Desa Warulor suka memanggil saya dengan nama belakang Pak Tadin. Tapi teman-teman di kampus sana suka memanggil saya nama depannya Pak Dahrul. Oke, tadi kita panggilnya Pak Ustadz Tadin aja ya, biar siap, kita apa aja boleh. Apa aja boleh. Iya, kalau apa aja boleh ini nanti. Nah, ini sesuai dengan tema kita pada pagi ini nih Pak Ustadz, mengenai bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan beasiswa. Terkadang kan teman-teman generasi muda khususnya itu paling malas untuk mencari informasi mengenai beasiswa. Apalagi kita tahu kalau untuk pengurusan beasiswa S1, S2 ataupun S3 itu ya nggak mudah-mudah amat ya gitu ya Pak, dan tahapannya juga lumayan banyak. Tapi kalau kita mau pasti bisa kan Pak. Ini boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih proses perjalanan pendidikan jenengan dari awal sampai sekarang masih berjalan menjadi awardee LPDP doktoral itu? Oke. Saya mulai dari kuli batik aja ya. Iya boleh. Tahun 2002 saya diwisuda oleh Mas Simbang Kulon. Tahun 2002, setelah itu saya pamit ke bapak saya, Pak, saya pengen kuliah. Iya silakan, tapi cari uang sendiri ya. Saya merenung banyak di situ. Akhirnya setelah mendengar jawaban bapak saya mulai berpikir keras sekali. Caranya adalah saya harus punya uang sendiri. Dari sini saya mulai memikirkan untuk mencari uang dengan apa yang terlihat di depan saya sebagai warga Warulor, warga desa yang kesehariannya adalah berkutat dengan dunia batik. Akhirnya saya pernah nyolet ciluba tahu ya? Ngelorot, ngelorot. Kemudian yang terakhir adalah profesinya menjadi kuli cap batik. Itu sampai hampir 3 tahun. Berarti itu setelah lulus aliyah ya Pak ya? Tahun 2002 sampai 2005 itu saya bergelut di dunia batik. Jadi kuli maksudnya. Tapi ada jeda di situ sekitar 2 bulan. Saya menyempatkan diri untuk belajar bahasa asing di Pare waktu itu, karena waktu itu ada berita dari teman saya bahwa di Kediri Pare ada sebuah kampung tempat belajar yang kondusif untuk belajar bahasa Arab atau Inggris, bahkan bahasa-bahasa Mandarin dan lainnya. Setelah pulang dari Pare, saya gunakan modal dari Pare ini. Saya belanja buku banyak,
Waktu itu masih pakai kaset Walkman itu ya. Saya belanja untuk listening saya, untuk istimak saya di bahasa Arab atau bahasa Inggris. Pagi saya berangkat bekerja, sore pulang. Setiap habis maghrib saya tidak lupa menyempatkan diri untuk belajar terus, terutama bahasa itu ya. Jadi tetap update, meskipun waktu itu update-nya tidak secanggih zaman sekarang, setiap saat bisa. Saya harus membeli Walkman untuk listening saya dan sebagainya. Itu saya lakukan sampai tahun 2005. Akhirnya di 2005 akhir saya berusaha mencari beasiswa, belum ada. Yang ada hanya di luar negeri. Waktu itu ada seleksi mahasiswa di Al Azhar. Saya ikut dengan modal bahasa yang pas-pasan, gagal karena ketika di sana yang ikut ratusan dan saya lihat semuanya sudah mahir semuanya. Mereka lulusan pondok-pondok terbaik. Saya belum pernah mengenyam dunia pondok yang sebaik mereka. Tetapi setelah gagalnya seleksi Al Azhar ini, ada panggilan dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama membuat program beasiswa namanya FUPK. FUPK itu semacam kaderisasi ulama muda lah kira-kira. Di Indonesia hanya 5 kampus, termasuk di Semarang, Jakarta, Makassar, Aceh, ada 5. Satu lagi di Sumatera Barat kalau nggak salah. Kemudian modal bahasa sedikit itu ya, saya pakai untuk ikut seleksi di Kemenak dan alhamdulillah bisa lolos. Jadi satu provinsi itu diambil 20-an orang, saya salah satu darinya. Tapi yang saya rasakan betul-betul adalah dulu waktu di Aliyah, Madrasah Aliyah di Simbang Kulon, saya tinggal di pondok kecil namanya Pondok Baitul Asma di Desa Banyurip. Di situ saya sempat mengikuti program tahfidz di bawah asuhan Kiai Zuhdi Agus. Nah, alhamdulillah saya menduga syafaat dari Al-Quran inilah yang membuat saya bisa masuk ke program beasiswa dari Kemenak. Karena ketika saya melihat hasil seleksinya, nilai bahasa Inggris berapa, saya nggak bisa. Bahasa Arab pas-pasan. Ternyata di situ ada poin bahasa Arab yang sangat besar. Poin tahfidzul Quran yang sangat besar. Dan di situ saya masuk berkat karena itu tahfidzul Quran tadi. Jadi saya merasa tersyafaati sejak di dunia. Berkahnya Quran ya gitu ya Pak ya. Itu untuk S1-nya ya Pak ya. Diterima di UIN Wali Songo, program dari Kemenak. Jadi intinya program apa namanya, kayak modal nekat, kemauan yang keras ya gitu ya Pak ya, untuk bisa melanjutkan S1. Karena kan udah sempat vakum beberapa tahun juga kan Pak dari Aliyah kan. Biasanya kan kalau teman-teman generasi muda kalau udah vakum pasti mau mulai lagi tuh kayak kalau bahasa Jawanya aras-arasan kayak males udah lama nggak belajar. Pasti mulainya lagi sedikit berat. Iya. Terus gimana kelanjutannya dari S1 yang tadi? Setelah S1 saya lulus 2010 akhir, 2011-12 saya jadi guru MI, guru honorer. Ya tahu sendiri, guru honorer waktu itu bisyarahnya berapa, kita nggak usah sebut, pasti semua orang tahu, paling ya nggak seberapa, hanya bisyarah saja. Kemudian sebagai tambahan untuk biaya hidup saya membuat percetakan kecil di rumah, percetakan undangan, kartu nama dan sebagainya itu sebagai sampingan. Bukan sampingan, itu malah utama karena saya tidak menganggap mengajar itu untuk mencari uang, tapi untuk mengabdikan diri dalam dunia ilmu. Sampai di situ saya tidak puas, saya pamit ke ibu saya untuk keluar. Bu, pengen keluar. Jawabannya saya agak ini, ora usah neko-neko, wes ditinggal nunggu diangkat jadi PNS. Ya, saya menyadari bahwa itu adalah pendapat seorang ibu yang melahirkan saya, sudah mendapatkan tempat di sekolah. Yang lain pengen daftar ngajar aja susah banget. Saya sudah masuk, pengen keluar. Akhirnya saya cari trik, cari beasiswa ini. Saya cari beasiswa, alhamdulillah di Kemenak dibuka lagi programnya PKU, program kader ulama lagi kader ulama lagi ya. S1-nya kader ulama, S2 kader ulama, kader terus ini. Alhamdulillah. Kader terus. Gak apa-apa, setelah ini amin, semoga menjadi ulama besar. Diterima fully funded, setiap bulan dapat uang living allowance, semacam gaji lah ya. Ditempatkan di pondok pesantren Situbondo sana, ada Mahat Ali.
formalnya di Universitas Ibrahimi, ngajinya di Mahat Ali. Jadi karena itu satu yayasan ya, satu yayasan. Itu udah masuk ke S2-nya berarti ya Pak ya? S2-nya di situ. Oke. Selama 2 tahun, ketika penyelesaian tesis, tugas akhir, saya ketemu orang-orang Turki di Surabaya. Wow. Jadi saya ada ikatan batin dengan asik. Apa ini? Jadi ada saya ketertarikan ya gitu ya Pak. Tertarik di dunia spiritual. Di dunia spiritual itu ada tokoh terkenal namanya Jalaluddin Rumi. Nah, beliau makamnya di Konya, Turki. Saya bikin ke sana banget. Waktu itu ketemu dengan orang Turki. Harapannya bisa membantu saya untuk bisa sampai ke Konya, Turki itu. Kemudian saya berteman baik dengan mereka. Ini nyambung dengan beasiswa selanjutnya ini. Jadi kayak membuka jalan ya gitu ya Pak. Teman-teman Turki ini sedang membuka semacam asrama untuk mahasiswa dan saya membantu dari pembuatan sampai ada mahasiswanya. Ya katakanlah kami sudah menjadi seperti saudara akhirnya. Dalam proses penulisan tesis tugas akhir S2 ini, dia menganggap saya orang baik mungkin. Akhirnya ketika saya lulus S2, langsung saya dipanggil ke Jakarta. Di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah itu ada lembaga semacam Turkish Corner. Jadi ada Iranian Corner, ada American Corner dan seterusnya. Ini Turkish Corner. Turkish Corner ini membuka rekrutmen admin. Dan orang yang saya temui di Surabaya ini menawari saya, kamu nanti setelah lulus kerja di sana ya, bantu bapak-bapak di sana. Oke, siap. Saya langsung berangkat. Di sana beberapa bulan saya ditanyai oleh salah satu pimpinan di sana. Manggilnya Mas kuliah ya? Nggak punya uang Pak, saya yang bayarin. Nah, itu beasiswa ketiga saya S3. Akan tetapi setelah 3 tahun ada beberapa hal saya harus pulang. Karena saya pulang ini beasiswa jadi berhenti. Dan waktu itu ada rekrutmen dosen di UIN Gus Dur. Waktu itu belum UIN Gus Dur tapi masih IAIN Pekalongan. Sekitar tahun berapa itu Pak berarti? 2017. Nah, atas arahan dari pimpinan sudahlah yang S3 sementara ini ditunda dulu, nanti cari lagi. Saya sambil settle di sana, menata karir. Setelah memungkinkan untuk mencari beasiswa lagi, saya cari lagi. Alhamdulillah tahun 2022 awal ada pengumuman dari Masjid Istiqlal membuka PKUMI, Program Kader Ulama Masjid Istiqlal. Jadi sebenarnya PKU itu ada banyak versinya. Jadi di PKU itu sebenarnya ada beberapa versi Kemenak ada, S2 saya itu PKU juga, dari MUI juga ada, dari Ormas juga ada. Nah sekarang Masjid Istiqlal dulunya sudah ada PKU tapi biaya sendiri, tidak dibiayai negara maksud saya. Sekarang digabungkan menjadi sebuah program besar S3 yang ada ngajinya. Tapi ngaji yang advance lah kira-kira, tingkat lanjut. Saya ikut program itu dan alhamdulillah diterima lagi. Ini fully funded by LPDP. Jadi setiap bulan kita mendapatkan living allowance, ada tunjangan keluarga. Bahkan alhamdulillah di semester 5-nya itu ada program kuliah di luar negeri selama 6 bulan. Kayak short course gitu ya Pak ya? Ya, tapi lagi-lagi ini Mbak, sampai sekarang masih proses ya. Saya masih menulis disertasi, penyelesaian tugas akhirnya. Saya merasakan lagi-lagi bahwa S1, S2, S3 itu semua berkahnya Quran. Ya, alhamdulillah. Jadi di samping memang kita harus jeli mencari kesempatan, minta doa restu orang tua itu pasti. Ternyata saya merasakan berkah Quran itu mengantarkan saya bisa sampai S1, S2, S3 dengan beasiswa. Dan teman-teman bilang kowe kuwi anak lanangnya negara. Asik. Anak lanangnya negara. Karena dibiayai oleh negara. S1, S2, S3 dibiayai negara terus. Begitu Mbak Niha. Oke, nah
sebelumnya kan karena udah sempet ini ya, maksudnya kayak amazing banget ya dari S1, S2, S3 itu kayak kesannya nggak ada halangan ya Pak ya. Alhamdulillah ya, kayak jalannya itu terbuka, kemudian kesempatan beasiswa itu ternyata ada banyak banget ya Pak. Kalau kita mau cari, kita mau struggle mencari yang sesuai sama yang kita mungkinkan apply ya gitu ya. Nah ini gimana nih Pak, boleh diceritain nggak? Kan dari tadi saya senang banget nih dengernya, kayak asik banget ya, kok mulus banget jalannya dari S1 tiba-tiba langsung kebuka jalan menuju ke S2, di S3 alhamdulillahnya ketemu orang-orang yang bisa menjadi jembatan juga menuju ke S3 gitu, dan alhamdulillahnya itu juga semuanya beasiswa gitu ya Pak, fully funded juga, nggak ada yang biaya sendiri ya gitu. Nah ini kita pengen tahu nih gimana sih prosesnya, caranya biar pengen bisa kayak jenengan bisa apply beasiswa kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, jadi kalau sekarang di Indonesia, ini Indonesia dulu ya, semua beasiswa diarahkan ke LPDP. Dulu dari Kemenak ada, Kemendikbud ada, sekarang semua funded PLPDP, satu pintu. LPDP itu punya dana abadi yang diinvestasikan keuntungannya untuk membiayai kader-kader terbaik bangsa, dan ini nilainya triliunan. Peluangnya per tahun itu bisa sampai ribuan calon penerima beasiswa atau disebutnya awardee LPDP ya. Tahapannya saya kira tidak sulit-sulit amat. Pertama harus terus pantengin, kalau kita targetnya LPDP ya, misalnya LPDP, kita pantengin terus jadwal LPDP itu setahun ya berapa kali ada pengumumannya, biasanya tahapan bulan ini, tahun ini, di bulan ini itu ada tahapannya, pantengin aja dulu. Jangan lupa karena LPDP itu lembaga yang profesional, jadi berkas-berkas itu tidak boleh ada yang tertinggal, palsu, atau tidak ditandatangani. Itu sangat fatal sekali. Ada salah satu teman yang dia sangat ahli di bidang keagamaan, pernah di luar negeri juga, tapi tidak lolos karena dia memakai TOEFL yang tidak terverifikasi oleh lembaga internasional TOEFL. Jadi langsung saja di-delete, nggak bisa masuk, dan di-banned sampai 1 tahun kemudian. Itu fatal sekali. Jadi nggak bisa daftar lagi ya Pak ya gitu, berikutnya. Untuk berkas-berkasnya saya kira sangat mudah, persiapan saja bahasanya. Kalau ngikutin saya agak susah karena saya bahasanya biasa-biasa aja. Dulu yang bahasa Inggrisnya cuma bisa yes ketes gitu ya. Bahasa Arab cuma bisa aneh-aneh, ente-ente gitu aja. Saya waktu itu mengandalkan syafaat Quran, tapi untuk profesional jangan seperti itu, harus persiapan betul-betul. Misalnya bulan Maret akan ada seleksi LPDP peserta baru, maka jauh-jauh hari sebelumnya harus persiapan dokumen-dokumen, terutama bahasa tadi, karena itu sangat urgent. Itu misalnya LPDP. Tapi kalau yang ditarget adalah beasiswa dari kampus luar, itu banyak juga Mbak. Dari Al-Azhar itu setiap tahun juga menyediakan kuota untuk orang-orang, termasuk di Indonesia, di Qatar itu juga ada. Tinggal pantengin aja terus website-website terkait dan bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang satu visi satu misi, satu satu frekuensi. Kalau kita mau masuk ke dunia pendidikan, kita harus bergaul dengan orang-orang yang concern dengan dunia pendidikan, maka informasi itu akan mudah kita dapatkan. Benar. Jadi kalau ada yang bilang kayak kalau temenan jangan pilih-pilih, itu ya kurang tepat juga ya Pak. Kita harus milih juga sih. Maksudnya karena benar sih, saya juga merasakan ketika kita masuk ke komunitas ataupun kenal di lingkungan-lingkungan yang emang memotivasi kita untuk struggle, dan juga itu mereka benar-benar bisa menarik kita ya gitu loh, untuk semangat juga biar bisa seperti mereka. Tapi kalau kita kumpulnya sama teman-teman yang ayo wis lah, terima yang pandum, jalani takdir kayak gitu, ya sama sih. Jadi gitu ya, kita perlu juga. Nah, tantangannya generasi muda sekarang itu lebih ke males sih Pak Ustadz, kalau kata saya
Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa memotivasi, terutama dari cerita jenengan ya, gimana caranya jenengan memotivasi diri dan juga struggle untuk bisa mendapatkan beasiswa, karena kan berkas-berkas dan lain-lain gitu tuh nggak sembarangan ya Pak, pasti ada banyak banget persiapan yang harus disiapkan matang-matang, mental, kemudian belajarnya yang juga nggak cuman semalam kan nggak bisa. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Tantangan malas itu memang ya itu sudah diprediksi oleh para nabi sejak dulu, maka Nabi mengajarkan ya Allah lindungi kami dari sifat malas kan begitu. Allahumma inna na'udzubika minal kasal kan gitu, kaslan, kemalasan. Kalau menurut saya, barangkali menurut yang lain berbeda, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya punya target, misalnya saya harus kuliah, target saya adalah kuliah. Maka saya akan menyusul semacam tahapan-tahapan. Oh, kuliah itu butuh apa sih? Butuh dana, misalnya study planning gitu ya. Betul sekali, planning yang baik, tahapannya apa. Yang target saya adalah kuliah di luar negeri, maka saya harus punya basic bahasa Arab, misalnya di Timur Tengah. Kalau yang di luar negeri dunia Barat, maka harus punya persiapan bahasa Inggris atau bahasa yang sesuai dengan negaranya masing-masing. Itu ditata dengan baik dari awal. Jadi ini ketika ada pengumuman muncul, langsung deh tes, dan biasanya pengumuman itu berjalan sangat cepat. Benar. Dan tiba-tiba sudah mau deadline. Iya. Kalau tidak jauh-jauh hari persiapan itu ya repot sekali nanti. Betul. H-1 websitenya nge-lag gitu. Nah, biasanya H-1 nge-lag karena banyak yang akses. Betul banget. Pengalaman banget sih. H-1 nge-lag dari dulu kayak mau di-upload nanti dulu. Ya, itu salah satu contoh kemalasan yang jangan sampai diulangi kalau emang benar-benar pengen ngejar, karena selain cuman keinginan, selain usaha juga kayak harus diiringi dengan tekad sih kalau kataku, karena kalau enggak kayak gitu bisa ketinggalan sama deadline. Nah, tadi kan udah sempat diceritain ya Pak, ketika S3 melalui LPDP itu untuk prosesnya kan tadi dari PKU Masjid Istiqlal ya Pak ya. Nah, itu tahapannya jenengan dari LPDP sama PKU itu adakah seleksi sendiri-sendiri atau jadi satu nih Pak? Waktu kita harus apply LPDP dulu. Kemudian selesai berkas diterima, disetujui, maka kita kemudian apply ke kampus PTIG, karena PTIG sebagai kuliah formalnya. Nah, setelah itu kemudian ada wawancara, ya standar LPDP tapi ditambah dengan wawancara dari tim Universitas PTIG, karena program saya gabungan antara PTIG dan Masjid Istiqlal. Berarti bisa dibilang seleksinya 2 kali ya Pak ya, double ya. Iya, double. Nah, itu kalau misal nih Pak, kemungkinan terburuknya LPDP-nya udah lolos nih, udah bisa. Tapi ketika mengikuti seleksi di PKU Masjid Istiqlalnya itu atau PTIG-nya itu nggak lolos, itu kemungkinannya gimana Pak? Ya, sangat mungkin sekali tidak lolos, karena terakhir informasi yang saya terima, saya angkatan pertama di PKU MI, di angkatan keempat, 5, 6 itu peserta sudah ribuan. Tapi yang diterima hanya 3 kelas, yang satu kelas isinya paling maksimal 30-an. Jadi ya persaingannya sangat ketat sekali. Jadi lagi-lagi harus persiapan dari awal, betul-betul matang persiapannya. Nah kemudian ini ya, tadi kan jenengan sampaikan jenengan merupakan angkatan pertama di PKU Masjid Istiqlal ini, dan kebetulan saya juga, mungkin saya yang kudit ya, baru kali ini tahu mengenai PKU Masjid Istiqlal. Itu boleh diceritain nggak sih Pak sejarahnya, maksudnya kayak kan jenengan angkatan pertama, berarti kan baru diadakan ya programnya, itu bagaimana awalnya, kemudian dicetuskan oleh siapa, dan tujuannya itu untuk apa gitu. PKU itu sebenarnya di Istiqlal sudah ada PKU, tapi tidak dibiayai oleh negara. Di sana sekitar 1 tahun, jadi ada materi-materi keislaman, tapi yang advance ya, yang sudah tingkat lanjut. Jadi yang masuk ke situ teman-teman lulusan pesantren yang sudah studi agama sekian tahun, sudah bisa memahami basic agama dengan baik, masuk ke situ. Itu yang non scholarship apa? Ya, yang sebelum ada PKU MI yang dari LPDP. Oke. Kemudian
tahun 2022 baru dibuka yang funded by LPDP. Ini diinisiasi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama. Sekaligus beliau waktu itu adalah Rektor Universitas PTIG, jadi lebih mudah koordinasinya karena satu orang, tinggal pengkondisian teknis di bawah saja. Tujuannya pastinya tidak jauh dari kaderisasi ulama-ulama muda. Waktu itu pandemi 1920-21 itu kan banyak sekali para ulama-ulama sepuh dari pesantren dan non pesantren yang meninggal dunia. Jadi angkanya sampai ratusan. Maka Prof. Nasaruddin ini berkeinginan untuk mengkader generasi terbaik bangsa. Saya salah satunya berarti ini, Mbak. Alhamdulillah, amin ya. Kan karena kader ulama berarti kan masih kader, belum jadi ulama. Nanti lulus insya Allah jadi ulama besar, amin. Jadi untuk mengganti para ulama-ulama yang sudah meninggal di era COVID itu, yang sudah banyak sekali jumlahnya. Betul. Harapannya begitu, jadi bisa mengganti posisi-posisi strategis tokoh di masyarakat. Dengan modal ngaji ala pondok pesantren di Masjid Istiqlal yang advance tapi ya, kemudian dibekali dengan pendidikan formal S3 dilaksanakan di PTIG. PTIG itu salah satu kampus yang backgroundnya adalah Al-Quran, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran, jadi semuanya berbasis Quran. PTIG itu masuk salah satu lembaga sanad Indonesia. Jadi di samping personal semacam Harwani misalnya ya, di sana ada sanadisasi tahfidzul Quran di Krapia, di lembaga-lembaga yang lainnya juga. PTIG salah satunya. Jadi mahasiswa S1 itu harus menghatamkan sekian juz, nanti dapat sanad. Hampir mayoritas para imam-imam masjid besar ya, itu banyak yang mengambil sanad dari sana. Jadi PTIG ya, itu kori-kori kemudian peserta MTQ internasional itu lulusan sana banyak sekali. Ya, Masya Allah, keren banget ya. Karena memang bidangnya di situ. Iya, isinya manusia-manusia Quran. Ya Allah. Kalau Mbak Niha baru tahu itu ya mungkin karena bukan dunianya. Betul. Dunianya di dunia koperasi, maka koperasi. Ini hanya tentang perspektif saja sebenarnya. Betul, iya sih Pak. Ya karena memang apa ya, kalaupun dulu saya juga sempat apply juga, cuman lebih ke kuliah umum aja, jadi nggak concern ke Quran. Oke, nah kemudian untuk ini ya Pak, sampai S3 di PKU Masjid Istiqlal ini antara S1, S2 sama S3-nya itu harus linear nggak sih Pak, atau bisa nggak? Bisa linear itu dalam ini dulu apa namanya? Di kampus terjemahan linear itu kan berbeda dengan linear pendidikan secara umum ya. Betul. Kalau mau kuliah aja, semua ilmu itu linear. Ilmu itu milik Allah kan begitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi jenengan bilang kita melalui LPDP, biasanya kan kalau dari LPDP sendiri ada persyaratan juga antara jurusan. Kalau yang umum ya, kalau yang saya coba itu kan yang umum antara S1 sama S2 itu harus linear di program umum kan, kayak misalnya S1-nya ekonomi berarti S2-nya masih harus ada yang berbau-bau ekonomi juga gitu, nggak bisa meloncat terlalu jauh beda jurusan gitu. Ya, pada dasarnya di situ ditanyakan ketika wawancara. Tapi ketika kita bisa memberi penjelasan yang baik, maka nyatanya ada yang diterima dari jurusan ilmu apa namanya itu dari ilmu umum, dia dari bahasa bahkan hukum. Oke, berarti ada kesempatan nih teman-teman. Backgroundnya bahasa, tetapi bisa masuk ke program studi ilmu Al-Quran. Nah, nanti kan penelitiannya bisa misalnya bahasa perspektif Al-Quran atau bahasa-bahasa yang terserap dari Al-Quran. Itu kan banyak sekali potensi-potensi yang bisa dilingkan antara jurusan umum dan jurusan keagamaan. Oke, berarti bisa nih teman-teman kalau misalkan yang dari S1-nya misalnya umum kayak gitu, yang nggak jurusannya nggak concern ke Al-Quran, misalkan pengen coba untuk apply beasiswa LPDP doktoral melalui PKU Masjid Istiqlal ini bisa ya Pak Ustadz ya? Ya, tapi saya kira kesempatannya tidak hanya di PKUMI, banyak sekali. PKUMI ini hanya bagian kecil dari slot
LPDP yang ada. Betul. Kami hanya LPDP. disediakan nggak sampai 100 per angkatan, tapi yang lain kan sampai ribuan. Betul. Karena emang LPDP itu kalau menurut saya amazing banget sih. Menyediakan beasiswa hampir ke beberapa negara, baik di Eropa atau Ke semua negara. Iya. Dan juga di satu negara pun nggak cuma satu universitas tapi juga banyak. Jadi kalau emang kita benar-benar pengen, harus ditarget sih kalau menurutku. Kita bikin target, bikin studi plan-nya, kita mau kemana, insya Allah kalau lewat LPDP bisa sih. Oke, kemudian untuk proses S3-nya sendiri berarti kalau sekarang belum selesai ya Pak ya untuk doktoralnya? Ya, masih menulis tugas akhir disertasi. Kemudian untuk programnya sendiri, ini berarti udah masuk ke semester berapa nih Pak? Semester 7. Oh, semester 7. Target saya semoga semester terakhir ini bisa lulus. Amin, kita doakan ya teman-teman, semoga bisa cepat lulus dan menjadi ulama. Amin. Amin. Amin beneran Pak. Nah, oke. Nah, untuk pengalamannya sendiri nih dari S1, S2